disiapkan adalah spekulum, tampon tang, kasa steril, duk steril, terus lubrikan atau gel untuk pemerasan di manual, kemudian bengkok, terus terus povidon iodin, yang ini non steril ya, povidon iodin nanti dituangkan dulu ke bagian kemudian lampu pemeriksaan dinyalakan terlebih dahulu menyorot ke bagian medan pemeriksaan ya. Setelah itu handsfree steril. Setelah itu saya akan cuci tangan dan pakai handsfree karena ya pokoknya saya udah pakai ya. Terus setelah itu pertama yang dilakukan adalah pemeriksa duduk di depan pasien, kemudian dilakukan toilet vulva. Toilet vulva itu ada dua cara, pakai tampon tang sama kasa, kemudian dengan povidon iodin dilakukan dari dalam keluar. Cara yang pertama adalah namanya gerda. Jadi dari dalam ya bagian labia itu kesini aja deh kamu lihat sekalian. Jadi dari labia, dari dalam keluar ya, gantian kanan kiri sampai keluar, terus ke atas, terus ke samping, lipat paha. Ini yang garuda, cara pertama. Cara kedua adalah sirkuler. Jadi yang pertama adalah tetap labia dulu dari bawah sekali, terus habis itu kalian sirkuler keluar. Ini sirkuler, ya. Paham? Dah. Setelah toilet vulva dilakukan inspeksi, ya kan? Di sini kalian sambil baca ininya ya. Kemudian dilakukan inspeksi area vulva. Yang pertama yang dilihat adalah mans pubis. Mans pubisnya bagaimana? Pubisnya persebarannya merata atau tidak? Ada massa atau tidak? Ada lecet, lesi atau tidak? Ya. Kemudian yang kedua adalah perineum. Ini perineum. Perineumnya apakah ada massa, apakah ada inflamasi, ada hiperemes atau tidak? Itu ditanyakan. Setelah itu labia mayor dan labia minor, apakah ada massa, apakah ada benjolan, apakah ada hiperemis, ada luka, ditanyakan. Kemudian introitus vagina, apakah ada darah maupun discharge yang keluar dari introitus vagina. Ya, setelah itu, setelah inspeksi sudah, lalu dilakukan pemasangan spekulum. Pasang spekulum, megangnya gini. Nih, jempolnya di tempat yang ini, tangan telunjuk sama jari tengahnya di sini, gini ya. Dan kalian harus masang spekulum dengan satu tangan, ya. Tangan yang kiri buka labia, tangan yang kanan pasang spekulum. Jadi posisinya miring dulu sampai di tengah jalan, sampai tengah jalan kalian putar 90 derajat sampai mentok, ya. Setelah itu baru dibuka sampai tervisualisasi sampai tampak serviks ya, kemudian dikunci ya. Nah, setelah spekulum terpasang, terus setelah itu adalah melakukan observasi pada dinding vagina dan serviks ya. Yang dilihat pertama dari dinding vaginanya, apakah ada massa, apakah ada lesi, ada robekan, ada luka. Kemudian yang dilihat kedua adalah serviks. Serviksnya yang pertama yang dilihat adalah utuh atau enggak, bulat, bentuknya bulat utuh atau tidak. Kemudian OUE-nya terbuka atau tertutup, ostium uteri externum, terbuka atau tertutup. Kemudian apakah ada massa, apakah ada lesi, apakah ada hiperemis, ada luka atau tidak, terus ada darah ataupun discharge atau tidak. Itu ya. Setelah itu dilakukan observasi dinding vagina dengan memutar spekulum. Kan vagina kan bentuknya kan tabung gini. Kalau kalian lihat kayak gini kan kalian nggak bisa lihat yang ketutupan spekulum kan. Makanya diputar. Kalian kendorkan dulu. Terus kalian putar 90 derajat samping, dilihat vaginanya, kemudian diputar lagi
dilihat vaginanya. Ya, terus kembalikan ke posisi semula. Ya, dilihat vaginanya bagaimana dari bagian posterior, anterior, dan lateral. Apakah ada lesi, massa, robekan, dijabarkan. Dah, setelah sudah dilakukan observasi, dilepas. Nah, dilepas itu dikendorkan, tapi jangan kalian tutup dulu ya, karena nanti kejepit. Jadi agak terbuka dulu, lurus, terus di tengah jalan miring, baru kalian tutup. Setelah kalian miring, baru kalian tutup. Ini, paham ya? Terus setelah itu dilakukan pemeriksaan di manual. Di manual itu pemeriksa berdiri bisa memberikan cairan lubrikan dulu di jari. Ya, dikasih lubrikannya gel bentuknya biasanya. Setelah itu pemeriksa berdiri, kemudian tangan kiri membuka labia, tangan kanan merelaksasi bagian posterior dulu. Ini, setelah itu baru masuk. Ya. Nah, setelah itu tangan kiri pindah ke abdomen. Yang dinilai adalah yang pertama dinding vaginanya kayak gimana. Apakah teraba ruge, apakah ada massa, apakah ada robekan, kemudian ke bagian serviks. Serviks yang diraba konsistensinya gimana, kenyal atau rapuh, kemudian apakah teraba massa, setelah itu apakah teraba nyeri. Setelah itu ke bagian corpus uteri. Corpus uteri adalah menilainya adalah dari batas kita mentok ke serviks sama bagian abdomennya. Kita raga fundusnya. Namanya sebesar telur ayam atau telur bebek. Nah, corpus uteri sebesar apa? Kemudian dinilai adnexa dan parametriumnya bagaimana? Apakah teraba tumor? Ya, setelah itu keluar dilihat apakah ada sarung tangan lendir darah. Itu paham ya? Setelah itu pemeriksaan selesai, spekulo dan bimanual, bisa melepas handscoon dan mencuci tangan. Pasien diminta untuk pasien diberitahu kalau pemeriksaan sudah selesai, diminta untuk memakai pakaian kembali. Kemudian ke ruang edukasi. Nah, di ruang edukasi kalian sampaikan, laporkan apa saja yang kalian temukan. Pemeriksaannya bagaimana, vaginanya bagaimana, kemudian serviksnya bagaimana, corpus uterinya bagaimana, adnexanya gimana, kalian sampaikan. Kemudian kalau misalnya ada abnormalitas, berarti kalian bisa mengedukasi untuk memberikan obat untuk meringankan keluhan kalau misalnya ada keluhan. Dan apabila tidak membaik, kita rujuk ke bagian kandungan, ke spesialis kandungan. Itu edukasinya. Paham ya? Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Buat yang toilet vagina dan cervix itu gimana ini? Ini tadi yang ini. Oh, berarti sama kayak vulva juga. Tadi ada toh? Soalnya di checklist ada Oh, yang setelah pemeriksaan mana sih? yang setelah dimasukin spekulumnya dokter. Oh iya. Oh iya, tadi sorry, berarti setelah masukin spekulum, kalian caranya itu adalah iya, ini kan pasang. Pakai di situ disebut nggak pakai apa? Nggak ya. Berarti pakai tampon tang sama kasa. Jadi ini tampon tang sama kasa dimasukkan 300 secara searah jarum jam 360 derajat mengitari serviks gitu, terus keluar. Itu toilet vagina dan serviks. Dah gitu aja. Terus selanjutnya kayak tadi ya. Tadi yang awal tadi nggak perlu ya? Kalau yang pas toilet vulva nggak usah. Oh. Ya. Jadi kalau yang pas toilet yang di bagian samping itu nggak perlu dikasih iodin atau cairan apa itu, cuma kasa aja. Kalau yang itu cuma kasa aja. Kasa. Yang serviks sama ini toh. Kalau yang vulva pakai pomidol.